Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini adalah seorang polisi muda bernama Isidro, yang sedang emosi menuntut sesuatu kepada atasannya. Lalu film flashback ke 9 jam sebelumnya, terlihat polisi yang bernama Leandro terbangun dari tidur karena anaknya menangis kesakitan dan mengalami demam yang cukup tinggi. Leandro lalu bergegas ke rumah sakit ditemani saudarinya untuk memberikan pertolongan pertama untuk anaknya tersebut. Mengetahui demam anaknya 40 derajat lebih dan mengalami kejang, ia pun langsung menghubungi istrinya yang bernama Melissa agar lekas ke rumah sakit. Melissa merupakan anggota partai yang sangat sibuk untuk pencalonan dirinya menjadi wakil presiden, sehingga jarang berada di rumah dan tidak sempat untuk mengurusi keluarganya. Sesudah mengetahui berita tentang anaknya itu, Melissa lalu meminta izin pulang duluan kepada rekannya dan langsung menuju ke rumah sakit. Di satu sisi, karena sudah waktunya bekerja, Leandro pun meminta izin pergi dan menyuruh saudaranya untuk menjaga anaknya. Sedangkan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan Isidro yang sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata ia pergi ke rumah istrinya namun tidak berani untuk masuk, sehingga dengan sabar ia menunggu di luar. Meski tahu suaminya datang, namun istrinya yang bernama Sheila sama sekali tidak memperdulikannya. Ibunya pun lalu menyarankan agar Sheila menemui Isidro terlebih dahulu dikarenakan malu jika dilihat oleh para tetangga. Sheila pun dengan terpaksa lantas menuruti omongan dari ibunya tersebut. Sesudah mereka bertemu di sana, Isidro ingin berbicara hal yang sangat penting, namun Sheila malah ketus dan mengatakan jika hubungan mereka sudah selesai dari dulu, dan langsung meninggalkannya begitu saja. Isidro terlihat sangat terpukul. Hal itu tentu berimbas pada pekerjaannya, di mana ia diperingati oleh komandannya agar Isidro tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan tugasnya sebagai seorang polisi. Apalagi ada berita miring jika ia sering minum dengan pakaian dinas yang tentunya akan mencoreng citra kepolisian di depan umum. Sesudah itu Isidro dijadikan contoh buruk oleh atasannya yang membuat salah satu rekan kerjanya merasa risih akan tingkah laku Isidro selama ini. Ia lantas dibebas tugaskan pada pagi itu untuk introspeksi diri, serta atasannya itu berjanji akan membantu Isidro guna rujuk dengan istrinya. Sesudah itu Isidro mengunjungi tempat kerja istrinya, namun Sheila belum ada di sana. Ia lantas melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kedai untuk minum-minum sejenak. Di kedai itu ia kembali menghubungi Sheila, namun telepon atau SMS darinya tak direspon sama sekali. Lalu di tempat yang berbeda kita diperlihatkan Sheila yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Rekannya yang bernama Mamalin lalu bercerita jika Isidro tadi datang ke sana namun melihat Sheila tak ada di tempat, ia pun langsung pergi begitu saja. Mamalin juga menanyakan apakah Sheila sudah yakin untuk berpisah. Sheila pun berkata jika ia sudah yakin karena tidak kuat lagi dengan perilaku Isidro belakangan ini. Mamalin pun lalu membandingkan Isidro dengan almarhum suaminya, di mana ia sangat beruntung bisa menemukan suami yang sangat baik, bertanggung jawab dan tidak bermasalah seperti suaminya si Sheila. Lalu di tempat yang berbeda, terlihat Leandro bersama polisi muda bernama Rian untuk berpatroli. Mereka pun bercerita tentang kehidupan masing-masing di mana saat itu Rian berkata jika minggu depan ia akan menikah, dan sepulang bekerja ia akan melakukan fitting baju pengantin dengan calon istrinya. Di satu sisi terlihat Isidro yang sudah mulai oleng akibat terlalu kebanyakan minum, ditemani si pemilik warung di sana. Ia curhat tentang hidupnya diselingi dengan mencoba menelepon si Sheila, namun usahanya tetap tak membuahkan hasil. Tak berselang lama Leandro dan Rian pun melintasi depan kedai dan menertawakan kondisi dari Isidro. Isidro yang tahu mereka datang lantas menyapanya dan mengajak untuk minum-minum bersama, namun Rian menolaknya dan mengatakan akan melanjutkan tugas patroli mereka. Sesudah itu Isidro kembali menghubungi si Sheila, meskipun tahu suaminya menelpon namun wanita itu tetap tidak memperdulikannya. Karena sudah emosi serta pengaruh dari minuman, Isidro pun kembali ke tempat kerjanya berjalan kaki dan melupakan motornya. Dengan kondisi oleng ia pun menyapa atasannya serta rekan-rekan kerjanya yang saat itu sedang sibuk-sibuknya bekerja. Atasannya begitu emosi, bukannya introspeksi diri, Isidro justru semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Mendengar hal itu, Isidro pun langsung mengatakan isi hatinya, di mana ia hanya ingin berbicara dengan sang istri, namun atasannya tidak menepati janji untuk menjadi penengah serta mempertemukan mereka berdua. Karena omongannya semakin ngelantur,
rekannya pun mengajak Isidro menenangkan diri di kamar mandi, dan sesudah ia kembali tanpa basa-basi Isidro langsung menyandera rekan kerjanya. Keadaan menjadi keos, semua rekan-rekan kerjanya berusaha menenangkan Isidro agar tidak bertindak sembarangan. Di sana atasannya pun bertanya keinginan dari Isidro, dengan emosinya ia mengatakan jika ia sudah berulang-ulang kali memohon agar dipertemukan dengan istrinya untuk berbicara secara langsung. Leandro lalu berkata akan membawa Sheila segera ke kantor polisi agar bisa menenangkan suaminya tersebut. Atasannya pun setuju, dan langsung mengutus Leandro dan Rian untuk menjemput Sheila di tempat kerjanya. Rian lalu menelpon ibunya yaitu si Mamalin agar menyuruh Sheila bersiap-siap ke kantor polisi. Tak berselang lama, mereka pun tiba di tempat kerja Sheila dan menceritakan situasi yang terjadi saat ini. Sesudah mendengar penjelasan dari Rian, Sheila pun akhirnya setuju untuk menemui suaminya itu, asalkan sesudah pertemuan ini Isidro tidak lagi datang mengganggunya. Sesudah itu kita diajak flashback ke masa lalu, di mana ketika Sheila yang di saat itu sedang mengandung baru saja pulang dari pasar, di sana ia tak sengaja melihat Isidro yang sedang mengaduk semen dengan orang lain. Sheila yang sangat emosi lantas memarahi Isidro, namun efek dari emosinya itu ia pun langsung mengalami keguguran. Isidro melakukan hal itu di rumahnya tentu ada alasan, ternyata selama ini Sheila serta Leandro secara diam-diam yang duluan mengaduk semen. Isidro yang melihat hal itu tentunya merasa sangat bersedih, namun karena Leandro merupakan sahabatnya, serta Sheila istri tercintanya tentunya ia tak mau aib itu diketahui oleh orang lain. Isidro hanya ingin membalas perbuatan Sheila secara adil, namun sayangnya perbuatan itu salah, dan beritanya pun menyebar di sekitaran orang-orang terdekat mereka yang membuat citra Isidro menjadi buruk. Sejak kejadian itu, Sheila seakan-akan menjadi orang yang paling tersakiti, dan Isidro dicap sebagai suami yang buruk oleh rekan-rekan kerjanya sekaligus keluarga dari si Sheila. Singkat cerita Sheila pun akhirnya tiba di kantor polisi, namun ia tidak mau masuk dan hanya mau berbicara di luar saja. Leandro lantas mengatakan kepada Isidro jika Sheila hanya mau menemuinya di luar saja, namun Isidro ingin agar Sheila masuk ke dalam, dan obrolan mereka didengar oleh semua orang. Lalu ketika Rian akan menyerangnya, Isidro yang tahu lantas mendornya terlebih dahulu hingga meninggoy seketika. Melihat hal itu, Leandro langsung membalas yang membuat Isidro perlahan-lahan jatuh dan tak sadarkan diri. Mendengar suara tembakan dari arah kantor, Sheila lantas menyusul ke dalam dan seketika ia tertegun melihat kondisi Rian dan Isidro yang sudah tak bernyawa. Terlihat Leandro dan Sheila begitu sangat menyesal dengan perbuatan mereka selama ini, serta tak menyangka jika situasinya akan menjadi serumit itu. Tak berselang lama ambulans pun datang untuk membawa Rian serta Isidro ke rumah sakit, sedangkan di satu sisi Mamalin sangat terpukul mengetahui berita anak kesayangannya kini telah tiada. Sedangkan di tempat yang berbeda, pacar Rian yang saat itu sedang mencoba gaun pengantin pun begitu terkejut mendengar berita kepergian dari pacarnya itu. Padahal minggu depannya mereka akan melangsungkan pernikahan yang sudah mereka idam-idamkan sejak dari dahulu. Dan di akhir cerita Leandro yang merasa bersalah, lalu menuju ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada kedua rekan kerjanya tersebut. Andai ia tidak bermain api sebelumnya, mungkin kejadian seperti saat ini tidak akan pernah terjadi dan mereka akan bahagia dengan keluarga masing-masing. Sesudah memberi penghormatan terakhir untuk rekan-rekannya, Leandro pun mengunjungi anaknya yang terlihat kondisinya sudah membaik, dan sebagai aksi permohonan maaf kepada keluarganya ia pun menemani kesembuhan anaknya itu bersama dengan Melissa istrinya tersebut. Dan film ini pun selesai. Semoga sobat-sobat bisa mendapat hikmah dari video ini. Jika kalian suka silahkan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.